Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang tarikh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang Ma'rakat Al-Yarmouk ya. Al-Yarmouk itu lokasi yang terletak di Yordan. Insyaallah nanti kita akan tunjukkan lokasinya ya. Di akhir-akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengirim dua pasukan atau dua kelompok pasukan untuk menaklukkan Persia, yaitu di arah Irak, dan kemudian pasukan untuk menaklukkan Romawi di daerah Syam. Maka beliau mengirim beberapa pasukan sebagaimana yang tertera, di antaranya pasukan Yazid bin Abi Sufyan ke arah Damaskus, Dimashq, kemudian pasukan Syarahbil ke arah Urdun, Ibnu Hasanah, kemudian pasukan Abu Ubaidah Ibn Jarrah ke arah Hims, kemudian pasukan Amr bin Al-As ke arah Palestina. Jadi ada 4 umara, 4 pemimpin, masing-masing bawa pasukan menuju kota yang telah ditentukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Heraklius mendengar kabar pasukan mengarah menuju ke daerah kekuasaannya, yaitu daerah Romawi, daerah Syam, maka dia pun mengajak pembesar-pembesarnya untuk bermusyawarah ya. Ketika itu disebutkan dia baru saja pulang dari Baitul Maqdis, beribadah di sana. Kemudian dia pun bermusyawarah, kemudian mengajak pembesar-pembesarnya agar berdamai dengan kaum muslimin ya. Dia mengatakan, inna haula'i ahlu dinin jadid, sungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan Heraklius inilah yang ketika diskusi dengan Abu Sufyan, kemudian dia bertanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengakui bahwasanya itulah nabi yang terakhir yang ditunggu-tunggu. Hanya saja dia mengatakan, saya tidak menyangka kalau keluar dari kalian. Semua menyangka bahwasanya nabi baru dari Bani Israel, ternyata dari bangsa Arab. Kemudian dia mengatakan, kalau saya memiliki maudhi qadamayya hataini, dia akan menguasai tempat singgasanaku ini. Kemudian setelah itu dia menawarkan kepada kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Bid'il Wahyi, dia kumpulkan orang-orang semua, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita beriman dengan nabi ini, kita akan beruntung. Ternyata rakyatnya memberontak. Akhirnya dia berkata, saya hanya ngetes kalian, ingin tahu bagaimana kekokohan kalian dalam agama kalian. Sehingga dia adalah salah satu contoh seorang yang meninggalkan agama yang benar karena mencari dunia, karena jabatan. Tetapi tentu dalam hati kecilnya dia tahu bahwa ini agama yang benar. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirim 4 pasukan, masing-masing ada amirnya, maka dia mengumpulkan anak buahnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan dia mengatakan, sebaiknya fa'ati'uni wa salihuhum, baiknya kita sulh dengan mereka, kita damai, kita bayar jizyah ya. Setengah penghasilan negeri Syam kita berikan kepada mereka, dan kaum muslimin membuka kesempatan untuk bayar jizyah. Namun mereka sombong dan angkuh, mereka tidak mau karena jumlah mereka yang sangat besar ya. Mereka, kita tahu Persia dan Romawi adalah 2 negeri adidaya di zaman tersebut. Seperti zaman dulu Amerika dengan Soviet. Sekarang Cina sama siapa? Dulu Amerika sama Soviet lah 2 adidaya ya. Semua bersekongkol kepada Amerika atau bersekongkol kepada Soviet. Maka mereka dengan sombong dan angkuhnya tidak mau. Akhirnya Heraklius pun mengirim pasukan untuk melawan 4 pasukan tersebut ya. Di antaranya dia kirim adiknya yang namanya Tadarok ya. Tadarok itu adik kandungnya dikirim untuk
di antara salah satu pasukan. Maka dikirimlah 4 pasukan untuk menghadang 4 pasukan dari yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, maka melihat jumlah musuh yang begitu banyak, maka Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwasanya harus ada pertolongan yang dikirim pasukan bantuan untuk menghadapi pasukan Romawi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun mengirim surat kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang ketika sedang berada di Irak, sedang berada di Irak, untuk datang bergabung dengan 4 pasukan tersebut. Kemudian Abu Bakar juga merubah strategi. 4 pasukan tadi yang dikirim masing-masing dari Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, kemudian Syarahbil bin Hasanah ke Urdun, semua ke arah negeri Syam. Ada ke Damaskus, ada ke Urdun, ada ke Hims, yaitu pasukannya Abu Ubaid bin Jarrah, dan ada yang dikirim ke Palestina, yaitu pasukan Abu Al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Abu Bakar menyuruh mereka bergabung. Kita gabung aja. Karena setiap pasukan dikirim dengan pasukan yang banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merubah strategi, mereka disuruh bergabung, dan Khalid disuruh berangkat dari Irak, dari areal Persia menuju ke Syam untuk menolong atau membantu pasukan yang sudah ada di sana. Saya ingin sebentar. Perhatikan di sini. Ini di Google Map ya, bisa antum tulis Al-Yarmouk Battle Location ya. Al-Yarmouk Battle Location yang ada balon merah, itulah lokasi perang Yarmouk, sebuah lembah yang sangat besar. Situlah pasukan Romawi berkumpul situ, kemudian berperang melawan kaum muslimin. Maka Khalid bin Walid bergerak dari Irak. Lihat Irak sebelah kanan, kelihatan ya? Nah, Khalid bin Walid harusnya menyusuri ke arah atas atau ke arah bawah, melewati daerah yang mungkin dilewati. Tapi Khalid bin Walid karena melihat keadaan genting, dia punya ide. Dia punya ide adalah melewati ini. Sebentar. Maka dia punya ide untuk melewati padang pasir menuju ke negeri Syam, dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat, jalan yang tidak boleh dilewati oleh pasukan sebelumnya. Ini entah berapa ribu kilo ya. Dari Irak menuju negeri Syam, harusnya mungkin lewat ke atas ini, yaitu jalan yang biasa, atau kalau enggak putar lewat bawah. Tapi dia karena kebutuhan mendesak, maka dia melewati ini yang saya sebutkan tadi ini ya. Maka dia melewati areal ini, dan ini adalah areal sangat jauh. Dan dia bawa pasukan sekitar 9.500 pasukan. Maka sampailah dia berjalan, disebutkan oleh Ibnu Katsir sekitar 9 hari. Tidak berhenti jalan terus sampai onta-onta bawa air. Kemudian ketika air habis, ontanya disembelih untuk diambil air dalam tubuh onta. Karena perjalanan sangat jauh. Dan akhirnya sampailah Khalid bin Walid di negeri Syam untuk bergabung dengan saudara-saudaranya dari kalangan para sahabat, 4 umara tersebut ya. Ketika sampai di sana, Abu Bakar sudah memberi perintah, kalau kau sampai di sana, engkaulah yang menjadi Amir, engkau menjadi pemimpin mereka. Tapi Khalid bin Walid merasa tidak enak ya. Karena mereka adalah 4 pasukan, masing-masing ada amirnya, sementara dia datang dari jauh tiba-tiba menguasai mereka. Maka dia mengambil ide, dia mengatakan kepada kawan-kawannya ya, pasukan harus bergabung, tidak mungkin pasukan Khalid kemudian pasukan 4 ini sendiri, gabung rame-rame semuanya. Kemudian Khalid punya ide, bagaimana kalau pemimpin utama bergantian. Nanti hari ini satu pemimpin, besok pemimpin yang lain, besok pemimpin yang lain, besok pemimpin yang lain, sampai bergiliran, sehingga semuanya pernah merasa menjadi pemimpin ya. Mereka tidak mencari dunia, tidak, tapi tahu pahala pemimpin lebih besar. Dan Khalid ada perintah dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya yang lainnya setuju, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kata Khalid, hari ini saya yang mimpin. Hari ini saya yang mimpin. Karena atas perintah siapa? Abu Bakar
Siddiq. Ternyata perang cuma sehari. Perang cuma sehari. Khalid bin Walid, hari ini saya mimpin, besok gantian, semua setuju. Semua setuju. Kata beliau, halummu falnatadawar al-imarah falyakun 'alaiha ba'duna al-yawm wal akhar ghadan wal akhar ba'da ghadin hatta yata'ammar kullukum wa da'una ilaikum al-yawm. Marilah kita menggilir kepemimpinan ini, ya, sebagian kita hari ini, besok gantian sampai semua kalian jadi pemimpin dan biarkan saya hari ini jadi apa? Pemimpin, ya. Karena mereka duga ini perang akan lama karena pasukan kaum muslimin sekitar 36.000 sampai 40.000, pasukan kaum musyrikin 240.000. Ini perkiraan perang akan alot. Perkiraan perang akan alot dan Heraklius mengerahkan pasukannya dengan sebanyak-banyaknya, bahkan adik kandungnya pun, saudara kandungnya pun disuruh ikut di antara salah satu pemimpin pasukan Romawi. Maka di antara ide Khalid bin Walid, beliau membagi karena lawan terlalu banyak. 240.000 dibanding 40.000 berapa? 1:6. 1:6. Ya. Musuh terlalu banyak, maka Khalid punya ide berikutnya adalah pasukan dibagi menjadi 60 karodis, ya. Yaitu 40 karodis, 36 karodis. Itu dibagi menjadi 36 karodis, 36 pasukan yang masing-masing sekitar 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu ada pemimpinnya. 1.000 orang itu ada pemimpinnya. Ini di antara ide sehingga kaum muslimin terlihat banyak. Ada 36 apa? Pasukan. Padahal mereka cuma 40.000. Ini di antara ide Khalid bin Walid, dan ketika dibagi-bagi tersebut, masing-masing pasukan akan semangat yang menunjukkan kegigihan mereka masing-masing. Ini ide Khalid bin Walid dan disepakati oleh para sahabat. Jadilah pasukan kaum muslimin terbagi menjadi 36 karadis, yaitu 36 kelompok, masing-masing kelompok 1.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid adalah pemimpin yang realistis, ya. Dia memperkirakan segala kemungkinan. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu menyiapkan sebagian sahabat yang tugasnya untuk memberi semangat. Ada yang ditugaskan untuk baca Al-Quran. Kalau tidak salah, Al-Miqdad bin Al-Aswad disuruh baca surat Al-Anfal. Suruh pergi ke pasukan-pasukan, baca surat Al-Anfal, baca surat Al-Anfal, baca surat Al-Anfal untuk menyemangati. Ada Abu Hurairah yang selalu menasihati, dan ada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, yang dulu adalah pemimpin Quraisy ketika di dalam perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Maka ketika itu dia menasihati kaum muslimin untuk semangat melawan orang-orang Romawi. Jadi ada penasehat yang menyemangati kaum muslimin. Bukan cuma itu, beliau juga realistis, maka beliau buat strategi, di antaranya di bagian belakang pasang wanita-wanita sahabiat atau para wanita yang ikut perang. Dan beliau pesan, kalau ada yang kabur belakang lempar. Enggak boleh ada yang kabur. Ada yang mau lari apa? Suruh lempar supaya yang namanya perang kadang-kadang iman apa? Turun. Maka kalau perempuan melempari, semangat lagi, ya, dalam rangka untuk menolak syaitan, ya. Dan sebagian ada sahabat yang mundur dilempari sama apa? Bukan sahabat, tapi pasukan mundur dilempari oleh para wanita, ya, untuk kembali maju dan akhirnya kaum muslimin menang, ya. Kemudian juga Khalid bin Walid menyuruh pemimpin bagian tengah Al-Qalb dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan Khalid mengatakan, kau agak mundur, jangan di depan, agak mundur, bagian tengah agak mundur. Kemudian posisinya diganti oleh, kalau tidak salah, Sa'id bin Zaid, supaya kalau ada yang agak mundur maka di belakang menyemangati. Semua kemungkinan dipasang oleh Khalid bin Walid, ya. Kemudian dia pun sendiri dalam pasukan berkuda, dan dia melihat sisi kanan sisi kiri agak lemah, maka dia di belakang pasukan sebelah kanan dengan pasukan berkudanya untuk melihat situasi dan bisa menyerang dengan tiba-tiba. Baik, maka berkumpullah dua pasukan besar, kaum muslimin maupun kaum musyrikin. Disebutkan peperangan ini terjadi pada bulan Rajab. Adapun tahunnya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun 15 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 13 Hijriah. Dan itu yang dirajikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya perang ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Dan di tengah peperangan datang kabar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan khilafah digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Khalid bin Walid
sedang berjalan dengan kaum muslimin. Tiba-tiba ada yang nyeletuk berkata, ma aktsara Roma wa aqallal muslimin. Betapa banyak jumlah Romawi sekarang dan betapa sedikit kaum muslimin. Maka didengar oleh Khalid. Ini perkataan menggembosi, perkataan penggembosan, ya, penggembosan. Maka Khalid berkata, bal ma aqallar Roma wa aktsaral muslimin. Sebaliknya, betapa sedikit kaum Romawi dan begitu banyak kaum muslimin. Innama taksurul junudu bin nasr wa taqillu bil khizlan. Sungguhnya jumlah menjadi banyak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sedikit jika ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang besar, jumlah yang banyak dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian beliau berkata, wallahi lawaditu annal ashqar. Saya berharap kudaku bara'un min tawajju'ihi wa annahum udhifu fil adab. Saya ingin kuda saya, kuda yang dia selalu gunakan untuk perang, mungkin karena capek melewati padang pasir yang begitu jauh, akhirnya sakit. Dia bilang, seandainya kudaku sembuh, saya ingin kudaku sembuh meskipun Romawi bertambah jumlahnya. Tidak jadi masalah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya peralatan juga penting. Pedang diperhatikan, kuda diperhatikan karena mendukung peperangan. Dan Khalid punya kuda yang terkenal hebat dalam peperangan. Karena capek tadi selalu jalan lewat padang pasir, dia ada capek sehingga tidak bisa ikut perang pada hari itu, ya. Ini menunjukkan perkataan yang dari seorang yang kuat imannya, dari seorang pemimpin yang mengobarkan semangat anak buahnya, adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Maka dia menepis dan mengatakan bahkan jumlah mereka lebih banyak kalau tidak masalah, kata Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Khalid bin Walid sedang bertempur di hari pertempuran, ya. Atau sebelum pertempuran, saya bacakan dulu. Pada perang tersebut, jumlah sahabat yang ikut sekitar 1.000 sahabat. Dari 40.000 itu ada sekitar 1.000 sahabat. Jadi antaranya Khalid bin Walid, kemudian Abu Hurairah, ada Mu'adz bin Jabal, ya, kemudian juga ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, ada Zubair bin Al-Awwam, sang jagoan, ya. Ya, ada Abu Sufyan, ya, ada banyak sahabat, sekitar 1.000 sahabat, ya. Ada Ikrimah bin Abi Jahal yang masuk Islam belakangan, putranya Abu Jahal. Ada sekitar 1.000 sahabat. Baik. Ketika mulai awal pertempuran, datanglah salah seorang amir dari pasukan Romawi, ya. Kemudian mengajak Khalid untuk keluar. Ayo keluar sini. Di antara dua saf. Khalid keluar, dia keluar. Ya. Dan mereka dia ingin berunding demi kemaslahatan dua pasukan. Maka namanya Bahan, orang yang namanya Bahan, dia berkata, "Inna qad alimna anna ma akhrajakum min bilalikum al-jahdu wal-ju'." Wahai Khalid, kami tahu kalian keluar dari, tidaklah mengeluarkan kalian menuju kami kecuali kalian keluar dari negeri yang situ penuh dengan kelaparan dan kesulitan hidup. Benar, ya, Mekah, Madinah hidup kesulitan, tidak seperti Romawi yang hidup mewah, subur, nyaman, berlimpah air, berlimpah buah-buahan, berlimpah segalanya. Kalian kelaparan, ya. Tidak ada emas, tidak ada perak. Kaum muslimin aja kalau berdagang, berdagangnya kemana? Ke negeri Syam. Kaum musyrikin Quraisy dulu kalau berdagang ke negeri Syam. Fahalummu ila an u'tiya kulla rajulin minkum 10 dananir wa kiswatan wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum. Bagaimana kalau saya punya ide? Mungkin dia kepikir perkataan Heraklius. Gimana kalau masing-masing kalian 40.000, saya kasih setiap orang 10 dinar. 10 dinar itu banyak, ya. 1 dinar 4/4 gram emas. Kali 10 berarti 44 gram emas. Banyak atau sedikit? Banyak, bisa buat mahar. Dan saya akan kasih kiswah pakaian, makanan. Kalian pulang ke negeri kalian. Fa idza kana min al-amil muqbil ba'athna lakum bimithliha. Nanti kalau tahun depan enggak usah ke sini, kami kirim. Kami kirim tiap tahun. Sekarang kalian ambil pulang, berarti mereka bawa harta yang banyak. Besok tahun depan kami kirim, kalian enggak usah ke sini. Apa kata Khalid bin Walid di hadapan Bahan?
Ya. Lam yukhrijna min biladina ma dzakarta. Sungguhnya yang membuat kami keluar menemui kalian bukan apa yang kau sebutkan itu. Ghairu anna qaumun nashrabud dima, kata Khalid dengan kata-kata yang menakut-nakuti. Hanya saja kami ini kaum yang minum darah. Wa annahu balagana annahu la dama atyab min damir Rum, dan sampai kepada kami bahwasanya tidak ada darah yang paling enak seperti darah Romawi. Maka fajina lidzalik, kami datang untuk itu, untuk merasakan darah Romawi. Katanya darah paling enak di dunia darah apa? Romawi. Maka teman-temannya Bahan berkata, "Hadza wallahi ma kunna nuhaddatsu bihi 'anil Arab." Ini yang kami dengar-dengar dari orang Arab, orang-orang nekat. Kemudian sebagaimana kaum muslimin ada para sahabat yang baca Al-Quran, Mikdad bin Aswad membacakan surat Al-Anfal, digilir satu grup ke grup yang lain sampai 36 grup. Mereka juga Nasara, ada pendeta-pendeta yang bacakan Injil. Jadi perang ini perang luar biasa. Sebelah sana baca Injil, sebelah sini baca apa? Baca Al-Quran. Dan akhirnya terjadilah peperangan yang sangat dahsyat ya. Di tengah-tengah peperangan ada kabar yang dikirim dari kota Madinah. Sang pemberi kabar membawa kabar dari khalifah. Maka dia pun masuk di tengah-tengah manusia. Orang-orang pada ingin tahu ini kabar apa dari kota Madinah. Berarti ada perintah baru. Atau ada kabar apa yang genting sampai dikirim kabar dari kota Madinah sampai ke negeri Syam. Namun orang ini ketika membawa kabar, orang-orang bertanya, dia tidak jawab. Dia hanya mengatakan, absyir bil khair, insyaallah baik, insyaallah baik. Dia jalan terus. Sampai ketemu Khalid bin Walid di tengah-tengah peperangan. Lagi perangnya. Dan ini cerdasnya sang pembawa berita. Kemudian dia berkata, wahai Khalid, sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Maka Khalid senang dengan strategi orang ini. Karena kalau dikabarkan pasukan bisa jadi apa? Down ya. Jadi waduh, ini gimana Abu Bakar? Mereka sangat cinta sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, walaupun tidak ada kesedihan. Maka Khalid senang orang ini menyembunyikan berita, dan dia pun menyembunyikan berita. Dia kabarkan besok setelah menang lawan apa? Romawi. Biar kaum muslimin tidak terlalu sedih dengan wafatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat ya. Di antara kisah yang menarik ya. Di tengah-tengah peperangan ada seorang pemimpin dari Romawi yang namanya Jarjah atau George ya. Kemudian dia manggil Khalid. Kemudian mereka saling berdekatan. Ya, berdekatan leher kuda-kuda mereka berdua sudah saling berdekatan. Satu naik kuda, satu naik kuda. Kemudian dia berkata kepada Khalid, dia Nasrani. Dia berkata, "Ya Khalid, akhbirni wala tukadzibni." Wahai Khalid, kabarkan kepadaku dengan jujur, jangan kau berdusta kepadaku. Fa innal hurra la yakdzib, sungguhnya orang merdeka tidak berdusta. Wala tukhadi'ni, fa innal karima la yukhadi'. Jangan kau ngakali aku, sungguhnya engkau orang mulia, kau tidak mengakal-ngakali aku. Ada apa? Maka dia bertanya, hal anzalallahu ala nabiyikum sayfan minas sama' fa'atakahu fala tasulhu ala ahadin illa hazamtahum? Apakah benar Allah, Tuhan kita sama-sama menyembah Allah, cuma mereka menyembah Nabi siapa? Isa. Apakah Allah telah menurunkan satu pedang dari langit, kemudian Allah kasih kau kepada nabinya, kemudian nabinya kasih kamu pedang tersebut? Karena kamu disebut pedang apa? Allah. Jadi menyangka Khalid bawa pedang turun dari apa? Apakah Allah turunkan pedang, Allah kasih nabinya, kemudian nabi tersebut kasih sama kamu bawa pedang Allah? Tidaklah kau berperang kecuali kau akan menang. Benarkah demikian? Kata Khalid, la. Tidak demikian. Terus kenapa kau disebut dengan Saifullah, pedang apa? Allah. Maka Khalid menjelaskan dengan jujur, tidak ada kesombongan sama sekali. Dia berkata, "Inna Allah ba'atha fina nabiyyahu fada'ana wa nafarna minhu wa na'ayna anhu jami'an." Sungguhnya Allah mengutus kepada kami nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyuruh kami untuk Islam. Namun kami kabur darinya, kami menjauh darinya seluruhnya. Summa inna, awalnya kami semua menjauh. Summa inna ba'dana saddaqahu, kemudian sebagian kami akhirnya membenarkan nabi tersebut. Wa ba'duna kadzdzabahu wa ba'adahu, dan sebagian kami mendustakannya dan menjauh darinya. Fa kuntu fi man kadzdzabahu wa ba'adahu, aku termasuk bagian yang mendustakan dan menjauhinya.
Khalid cerita, saya dulu mendustakan Muhammad dan saya menjauh darinya. Ya, Khalid masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Summa inna Allah akhadha biqulubina wa nawasina fahadana bihi wa bay'nahu. Akhirnya Allah memegang hati kami, memegang ubun-ubun kami dan memberi hidayah kepada kami dan akhirnya kami pun membaiat beliau. Faqala li, maka Rasulullah berkata, anta sayfun min suyufillah. Engkau adalah pedang Allah. Dia tidak cerita dia perang dalam. Kapan Khalid disebut Saifullah? Ketika menang dalam perang apa? Ghazwah Mu'tah. Ketika 3 Umara meninggal dunia, Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian bendera peperangan dipegang oleh pertama Zaid bin Harits. Zaid bin Harits meninggal dunia, kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu meninggal dunia, dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian meninggal dunia. Maka tidak ada yang memegang bendera peperangan, maka Rasulullah SAW dari kota Madinah bercerita, fa akhadhaha sayfun min suyufillah. Maka bendera peperangan diambil oleh pedang Allah. Sejak saat itu Khalid dikenal dengan apa? Saifullah. Tapi dia tidak cerita ini. Dia bilang Rasulullah menamakan aku dengan apa? Pedang Allah. Sallallahu alal musyrikin, yang Allah hunuskan untuk kaum musyrikin. Wada Ali bin Nasr, dan Rasulullah mendoakan aku agar selalu menang. Fasummitu bidzalik, maka aku dinamakan dengan pedang Allah. Fa ana min asyaddil muslimin alal musyrikin, aku adalah orang yang paling keras terhadap kaum musyrikin. Maka Jarjah ini berkata, ya Khalid, ila ma tad'un, kepada apa kalian menyeru? Qala, Khalid menjawab, ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku menyeru kepada tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wal ikrar bima ja'a min indillahi azza wa jalla, dan mengakui semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jarjah bertanya, terus kalau ada orang tidak memenuhi seruan kalian, maka cuma kami minta jizyah, bayar jizyah. Kalau jizyah maka kami menjaga mereka. Namna'hum, kami jaga mereka, bayar jizyah. Terus kalau tidak bayar jizyah, maka kami nu'zinuhu bil harb. Kami umumkan, kami akan merang kalian. Summa nuqatilu. Kalau tidak nurut ya baru perang. Kami kasih tahu dulu mau perang, bayar jizyah, bayar oke. Kalau enggak mau, perang loh. Kalau masih enggak mau, maka diperangi. Kemudian dia bertanya lagi. Rupanya dia pemimpin dan cerdas, ingin cari kebenaran. Dia bertanya, "Fama manzilatu man yujibukum wa yadkhulu fi hadzal amr al-yawm?" Apa kedudukan orang yang memenuhi seruan kalian dan masuk dalam agama kalian hari ini? Maka Khalid menjawab, "Manzilatuna wahidah fima faradallahu alaina syarifana wa wadi'ana wa awwalana wa akhirana." Kedudukan kita semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang baru masuk Islam sekarang dengan orang yang paling mulia, dengan orang yang paling rendahan nasabnya, yang kaya, miskin. Kemudian yang baru masuk maupun yang akhir masuk, semua kewajiban sama. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, seperti itu. Kemudian dia bertanya lagi, pertanyaan cerdas. Dia mengatakan, "Faliman dakhala fikumul yawm minal ajr mithlu ma lakum minal ajr wadh-dhakhar taib Khalid." Kalau ada yang masuk Islam sekarang, apakah dia bisa punya pahala seperti kalian yang sudah masuk Islam lama? Pertanyaan dia. Dia ingin bilang, kalau saya masuk Islam sekarang saya punya pahala seperti kalian. Kata Khalid, "Na'am wa afdal." Iya, bahkan lebih afdal. Dia tanya lagi, "Wa kaifa yusawikum wa qad sabaqtumuhu?" Bagaimana bisa sama? Dia bisa menyamai kalian sementara kalian di luar masuk Islam daripada orang yang baru masuk Islam sekarang. Maka Khalid menjelaskan, "Inna qabilna hadzal amra anwatan wa bay'ana nabiyyana wa huwa hayyun baina adhhurina." Perhatikan, kami ini masuk Islam karena bagaimana lagi? Kami diperangi. Bukan sejak awal kami apa? Terima. Ya, kami terima belakangan karena berperang dan mulai kalah akhirnya kami beriman. Kemudian kami baiat Nabi kami, dan ketika kami baiat Nabi kami masih hidup di tengah-tengah kami. Ta'ti akhbarus sama wa yukhbiruna bil kitab wa yurinal ayat. Datang ayat kabar-kabar dari langit kepada Nabi kami. Kemudian Nabi kami menyampaikan kepada kami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan mukjizat yang kami lihat. Fahuqqa liman ra'a ma ra'aina wa sami'a ma sami'na an yuslim wa yubayyi'. Wajar kalau orang seperti kami, ya, ada nabi depan kami lihat akhlaknya, dia ayat-ayat turun kepada nabi menunjukkan mukjizat. Maka wajar jika orang melihat nabi beriman, ya, dan membaiatnya. Adapun kalian belum melihat, kalian tidak melihat apa yang kami lihat. Kalian tidak mendengar apa yang kami dengar.
berupa keajaiban-keajaiban, argumentasi-argumentasi ayat-ayat. Maka siapa di antara kalian masuk Islam hari ini bihaqiqatin wa niyyah, dengan jujur, dengan tulus, kana afdhala minna, maka lebih afdal daripada kami. Ini pandangan Khalid. Maka Jarjah berkata, wa billahi laqad sadaqtani wa lam tukhadi'ni wahai Khalid. Benar ya? Ini omongan benar ya? Kau tidak ngibulin saya. Kata Khalid, tallahi laqad saddaqtuka wa inna Allah waliyyu ma sa'alta anhu. Demi Allah aku telah jujur kepadamu dan Allah yang sebagai saksi atas apa yang kau pertanyakan. Maka akhirnya dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam hari itu. Kemudian dia pun berjalan bersama Khalid. Dia berkata, wahai Khalid, ajarkan Islam kepadaku. Maka masuklah dia dengan Khalid ke dalam kemah. Dan orang-orang semua lihat. Kaum muslimin lihat, kaum musyrikin juga apa? Melihat. Mereka bilang, wah ini Khalid dikerjain sama Jarjah. Ini pasti trik untuk bunuh siapa? Khalid. Maka Khalid pun menyiapkan air. Kemudian diajarin wudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Maka pasukan Romawi menyangka Khalid sudah mati dalam kemah tersebut. Akhirnya mereka menyerang, semangat menyerang ketika itu, menyerang kaum muslimin. Tiba-tiba Khalid dan Jarjah keluar dan mereka berperang di barisan kaum muslimin. Maka daunlah mereka orang-orang Romawi, maka mereka semakin diserang oleh kaum muslimin dan akhirnya pada hari itu Jarjah gugur mati syahid, ya, rahimahullah. Dan dia belum pernah beribadah sama sekali kecuali 2 rakaat yang dia sholat dalam kemah bersama siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kisah yang menarik yang ikut dalam peperangan adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawari wa inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi ada penolongnya dan penolongku adalah Zubair ibn al-Awwam. Zubair bin al-Awwam adalah sahabat yang terbaik ketika itu. Kata Ibnu Katsir, wa huwa afdalu man hunaka minas sahabat. Sahabat yang terbaik yang ikut dalam peperangan Yarmuk ketika itu siapa? Zubair bin al-Awwam. Karena termasuk orang awal masuk Islam. Khalid belakangan. Zubair bin al-Awwam termasuk 5 orang yang masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin al-Awwam, ya, dan 5 orang yang lainnya. Maka dan dia sangat pemberani dan dia orang-orang berkumpul kepada dia. Maka orang-orang berkata, "Ala tahmilu fanahmilu ma'aka?" Tidakkah kau maju kemudian kita ikut engkau? Kami ingin maju perang seperti engkau. Kata Zubair bin Awam, "Innakum la tasbutun." Kalian tidak akan tegar. Susah. Mau ikut gaya perang saya kalian tidak akan apa? Tegar. Kata mereka, "Bala, kita tegar insyaallah. Pokoknya kamu maju kita ikut." Akhirnya dia pun nekat maju ke dalam. Dari satu saf ke ujung sampai saf depan. Maka dia maju perang. Ini yang pada ikut mundur semua. Karena dia maju dari saf kaum muslimin sampai tembus ke saf apa? Musyrikin. Dan dia balik lagi. Subhanallah. Betapa banyak orang yang dia bunuh dan betapa banyak luka yang dia alami. Dan dia pun maju dan menembus barisan sampai barisan Romawi sampai ke sisi selanjutnya. Kemudian dia kembali kepada kawan-kawannya. Kemudian kawan-kawannya tadi menyesal, aduh, kenapa tadi kita nggak lanjut ya? Ayo, sekali lagi. Seperti gitu. Ayo, semangat sekali lagi. Akhirnya jalan lagi kedua kali. Masih depan mereka sudah mundur semua. Dan Zubair bin Awam maju lagi sampai tembus pasukan Romawi sampai ujung dan dia balik lagi. Subhanallah. Maka dapati beliau terluka di antaranya di bagian katifnya, pundaknya. Inilah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Di antara yang menarik adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Ketika hari Yarmuk, dia menyemangati dirinya sendiri. Dan dia berkata, "Qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina wa afirru minkumul yawma." Wahai Romawi, saya dulu pernah memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perangi Nabi, ya kan? Dia perang Nabi dalam perang Badar, dia jadi ikut pasukannya kaum musyrikin. Dan bapaknya mati, Abu Jahal. Dalam perang Uhud juga dia memerangi apa? Kaum muslimin. Kemudian dalam perang Khandaq juga dia memerangi kaum muslimin. Dia bilang, saya dulu berani lawan Muhammad. Itu Nabi saya.
Sekarang saya kabur dari kalian? Enggak bakalan kabur. Lawan Muhammad dulu saya pernah lawan. Apalagi cuma lawan apa? Kalian. Dia berkata, qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatin. Aku memerangi Rasulullah dalam beberapa peperangan. Wa afiru minkumul yawm. Kemudian saya kabur dari kalian. Sekarang enggak. Kemudian dia berteriak, man yubai alal maut. Siapa yang berjanji untuk berperang sampai mati? Maka ada beberapa orang kemudian berbaiat bersama dia, kita perang sampai mati hari ini. Dan subhanallah akhirnya mereka meninggal dunia di perang Yarmuk. Di antara kisah yang menakjubkan disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan ini menunjukkan isar bagaimana seorang mendahulukan temannya. Lama suri'u minal jirah istasqu ma'an faji'a ilaihim bi syarbati ma'in. Ketika mereka bertiga yang sudah berbaiat untuk meninggal dunia sampai perang sampai mati, mereka sama-sama terluka parah. Dan mereka dalam kondisi sakaratul maut akan meninggal dunia. Mereka kehausan. Sehingga mereka minta dihadirkan air minum. Dan air minum tidak banyak ketika itu. Dan tidak banyak yang membawakan apa? Air minum. Maka ada seorang membawakan air minum kepada salah seorang di antara mereka. Kemudian dia melihat temannya juga kehausan. Maka dia bilang, kasih sama yang itu aja. Saat mau meninggal rasa haus yang amat sangat, dia bilang, kasih sama temanku satunya. Maka dibawalah air tersebut kepada teman satunya yang juga dalam kondisi akan meninggal dunia. Dalam kondisi sekarat. Maka yang kedua juga melihat temannya, dia bilang kasih sama satunya. Enggak usah saya, dia aja. Akhirnya dibawa kepada teman satunya. Teman satunya mengatakan kasih sama satunya. Akhirnya dia yang bawa ke sini, ini udah meninggal, ini udah meninggal, ini udah meninggal. Tiga-tiganya meninggal dunia, mati syahid dalam perang Yarmuk. Tapi subhanallah bagaimana jiwa para sahabat dalam kondisi demikian, mereka masih isar, masih mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Baik, akhirnya peperangan selesai. Kaum musyrikin terjebak dalam suatu lembah Yarmuk. Mereka tidak bisa kabur dan mereka banyak yang meninggal dunia. Kaum muslimin meninggal sekitar 3.000 orang. Dan Romawi meninggal 12.000 orang. Kemudian pasukan mereka pada kabur ke Damaskus. Kalau 120.000 orang berarti setengah pasukan mereka pada tewas semuanya. Baik. Kita melihat sedikit ya. Yarmuk tadi. Ini lokasi apa? Perang Yarmuk. Kelihatan? Yang ada balon merahnya. Ya, kelihatan ya? Lokasinya seperti ini kira-kira. Bisa dilihat di apa namanya? Bisa dilihat di Google. Ya, ini lokasi perang Yarmuk. Dia berupa lembah sih. Enggak. Ini lembah apa namanya? Sekitarnya ini pedugaan juga ya. Tapi kira-kira sekitar sini. Lembah perang, bayangkan ada 240.000 kumpul di situ, perang yang sangat apa? Dahsyat ya. Semuanya di daerah Yordan. Lokasinya lihat dekat Beirut, dekat Damaskus ya. Dia di Urdun ya. Sebelah kanan di atas ada Suriah. Naik ke atas lagi lihat Beirut, Lebanon, Tripoli, Hims, ada Antokia. Antokia ini nanti kelihatan nggak Antokia? Di atas Hims ada ini nih, Antokia. Hims ke kiri dikit ada Samandak, terus ada Idlib, ada Aleppo sebelah kiri Aleppo. Ada namanya Antokia. Lihat nggak? Dasar memang kecil, jadi susah kelihatan. Mau dibesarin agak susah. Tapi intinya siapa namanya? Heraklius kabur ke sana ya. Wa farra Herakl ila Antakya ya. Antakya sekarang daerah di Turki. Jadi kabur ke sana. Baik. Ada faedah disebutkan dalam buku ini, dalam buku Mawsu'ah Muyassarah. Perlu diketahui buku ini sudah diterjemahkan. Coba tolong diambil Mas. Di kamar. Kalau antum punya oke lah untuk sekedar bahan apa? Bacaan. Ya, saya banyak ngambil dari situ, tapi tentunya ada sumber-sumber yang lain ya. Ini saya belum baca, tapi ini bukunya Al-Mawsu' Al-Muyassarah fi Tarikh Islam. Kita pakai buku ini ya.
Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Tarikh Al-Islam. Ya. Yang bisa beli silakan beli, bahasa Indonesianya ada. Faedah diriwayatkan bahwasanya Heraklius ketika dia kabur ke Antakya ke Turki, daerah atas Suriah kemudian Turki. Ketika mereka sudah berkumpul, orang Romawi sudah kumpul di Antakya dalam kondisi kalah. Kemudian dia berkata kepada pasukannya, kepada pembesar-besarnya, "Wa ilakum akhbiruni an haula'i alladziina yuqatilunakum. Alaysu basharan mithlakum?" Celaka kalian, kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kalian lawan tersebut. Bukankah mereka manusia seperti kalian? Qalu bala, iya, seperti kita. Karena itu orang Romawi, orang Eropa besar-besar enggak? Tinggi besar ya. Artinya orang Arab masih kalah tinggi dengan apa? Orang-orang Eropa. Bahkan saya dengar ada yang pernah kasih tahu bahwasanya orang tertinggi di dunia secara rata-rata orang Belanda. Pantas 350 tahun. Enggak juga ya. Karena ada adu domba ya. Tapi intinya orang Belanda tinggi-tinggi. Eropa tinggi-tinggi, paling tinggi apa? Secara rata-rata paling tinggi adalah orang-orang apa? Belanda, tinggi-tinggi. Dan mereka tinggi-tinggi. Besar-besar tinggi-tinggi. Bukankah yang kalian lawan orang-orang Arab manusia seperti kalian? Kata Heraklius. Qalu bala, iya. Qala fahal antum aktsaru amhum? Terus yang lebih banyak kalian atau mereka? Qalu bal nahnu aktsar, kita yang lebih banyak. Minhum, berlipat-lipat jumlah kita lebih banyak dalam setiap peperangan. Sama balukum tanhazimun. Terus kenapa kalian kalah? Maka ada salah seorang dari mereka, pembesar mereka berkata, min ajli annahum yaqumuna al-lail. Karena mereka itu salat malam. Wa yasumuna an-nahar, karena mereka puasa di siang hari. Wa yufuna bil ahdi, dan mereka menunaikan janji. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa yatanasafuna fima bainahum, dan mereka menunaikan hak masing-masing di antara mereka, tidak menzalimi yang lain. Itu buat mereka menang. Salat malam, puasa sunnah, menunaikan janji, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, menunaikan hak saudara. Wa min ajli annana nashrabul khamar, dan juga karena kita tiap hari minum apa? Khamar. Wa nazni, kita tukang zina. Wa narkabul haram, dan kita suka melakukan perkara-perkara yang haram. Wa nanqudul ahda, dan kita membatalkan janji kita. Wa naghdab, dan kita marah-marah. Wa nadhlim, dan kita berbuat zalim. Wa na'muru bis sakhti, dan kita suruh orang untuk marah-marah. Wa nanha amma yurdillaha, dan kita melarang orang dari perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa nufsidu fil ard, dan kita melakukan kerusakan di atas muka bumi. Itu bikin maksiat. Faqala Herakl, anta saddaqtani. Engkau telah benar. Engkau telah benar ya. Maka akhirnya mereka pun kalah, dan akhirnya Heraklius mempersiapkan peperangan selanjutnya, dan insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Di sini ada perkara yang penting tentang setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melengsarkan Khalid dari kepemimpinan. Kenapa dan bagaimana dan apa alasan Umar bin Khattab, kita tunda pekan depan insyaallah masalah. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf saja pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.